Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha, dan ketika menghadap siapa Nabi Musa, tilqa Madyana, pada arah kota Madyan. Kota Madyan itu, Madyan adalah nama orang, Madyan bin Ibrahim, lalu dinamakan sebuah kota. Dari Mesir kurang lebih 8 perjalanan kaki, 8 hari perjalanan kaki. Qala, maka berkata siapa Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, asa, barangkali, maksudnya mudah-mudahan, Robbi, Tuhanku, iku ayah diani, bahwa menunjukkan siapa Tuhan, menunjukkan siapa Allah, ni padaku Musa, menunjukkan sawa as-sabili, pada benarnya jalan. Jadi ketika Nabi Musa berjalan ke arah kota Madyan, yaitu waktu itu Nabi Musa meninggalkan kota Mesir di malam hari, berjalan menuju kota Madyan. Dalam perjalanan Nabi Musa berdoa, semoga Allah menunjukkan saya jalan yang benar. Maksudnya tidak tersesat. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Musa, fa arsalallahu malakan biyadihi anzatun fantolaqa bihi ilaiha. Allah mengutus malaikat membawa tongkat untuk memimpin Nabi Musa menuju kota Madyan. Walamma waroda, dan ketika telah sampai siapa Nabi Musa, ma'a Madyana, pada airnya kota Madyan atau sumberannya kota Madyan, katakanlah sumur. Wajada, maka menjumpai siapa Nabi Musa, alaihi, atas sumur, menjumpai umatan pada umat, minan nasi, dari manusia, yaskuna, sama memberi minum mereka, memberi minum pada ternaknya, diambilkan air itu dari sumur. Wa wajada, dan menjumpai siapa Nabi Musa, min dunihim, dari arah mereka, menjumpai imro'ataini, pada 2 perempuan, tadudani, yang menyendiri keduanya. Jadi tadudani itu maknanya mencegah keduanya, artinya mencegah dari memberi minum ternaknya, menunggu selesai orang-orang atau umat manusia mengambil air minum di sumur Madyan, sehingga tampak menyendiri, tidak gabung, karena menunggu sampai selesai. 2 perempuan itu adalah anaknya Nabi Syuaib. Kakaknya namanya Syarofan, adiknya namanya Sofuron. Qala, maka berkata siapa Nabi Musa, ma, apakah khotobukuma, tingkah kamu berdua. Jadi ketika Nabi Musa sampai di sumur Madyan, Nabi Musa menjumpai di sumur itu ada sekelompok umat manusia yang mengambil air untuk diberikan kepada ternaknya, untuk minum ternaknya. Dan di situ pula di arah sekelompok manusia itu Nabi Musa melihat ada 2 cewek.
Nampaknya cewek itu dia menyendiri, mencegah dirinya untuk tidak gabung dengan umat manusia karena menunggu selesai mereka. Lalu oleh Nabi Musa disapa, "Mbak, ngapain kamu di sini? Kenapa kamu di sini?" Qalata, berkata keduanya, "La naski, tidak memberi minum kami, hatta sehingga yusdiro, bubar, sopo arri'au, beberapa pengembala." Maksudnya umat manusia. Wa abuna, dan sedangkan bapak kami, iku syaikhun, orang tua, kabirun, yang sangat tua. Sehingga bapak tidak bisa atau tidak mampu untuk mengambil air minum itu dan tidak mampu untuk mengembala kambingnya. Kedua perempuan itu menjawab, "Maaf mas, kami lagi antri untuk mengambil air di sumur tersebut. Kami tunggu para pengembala itu sudah selesai, baru kami mengambilnya. Kami lakukan ini karena bapak kami sudah tua. Bapak kami sudah tua sehingga tidak mampu untuk mengambil air dan mengembala kambingnya. Kamilah yang mengembala kambing tersebut." Di dalam riwayat dijelaskan, sumur itu, mulutnya sumur itu rata dengan tanah. Jadi rata dengan tanah. Sehingga biasanya selesai mengambil air, umumnya manusia itu menutup sumur itu dengan batu besar. Ditutup dengan batu besar. Nah, batu besar itu biasanya bisa diangkat oleh 10 orang. Nah, tentunya dua perempuan ini ya sangat sulit sekali untuk mengangkat batu. Akhirnya fasako, maka memberi minum siapa Nabi Musa, lahuma, untuk keduanya perempuan. Kemudian Nabi Musa menolong, diangkat batu itu dengan sendirinya. Nabi Musa sendiri mengangkat batu itu dan mengambil air di sumur itu, diberikan kepada dua perempuan tadi untuk diminumkan kepada ternaknya. Setelah Nabi Musa menolong, summa tawalla, kemudian berpaling siapa Nabi Musa, ila dhilli, menuju naungan untuk berteduh. Selesai menolong, perjalanan jauh, lelah, Nabi Musa berteduh di sebuah naungan. Faqala, lalu berdoa siapa Nabi Musa, Robbi, wahai Tuhanku, ya Allah, ini sesungguhnya aku lima pada apa-apa anzalta, yang telah menurunkan engkau, ilayya, kepadaku Musa, bayane min khairin, dari kebaikan, iku fakirun, orang yang membutuhkan. Fakirun, orang yang membutuhkan. Seraya Nabi Musa berdoa, ya Allah, saya membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepada saya. Ya Allah, saya butuh kebaikan. Kebaikan di sini dijelaskan di dalam riwayat, yaitu yang pertama dari makanan. Dari makanan. Karena waktu itu Nabi Musa sangat lapar. 8 hari, saudara. Perjalanan dari Mesir ke Madian. Nabi Musa belum makan, kecuali hanya makan daun-daunan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, min khair, yaitu
membutuhkan pertolongan. Karena waktu itu Nabi Musa menjadi buronannya Fir'aun, sehingga membutuhkan tempat perlindungan. Yang ketiga, min khair, kebaikan di sini adalah dari perempuan. Nabi Musa membutuhkan perempuan. Nabi Musa ingin menikah. Karena disitulah Nabi Musa mulai tumbuh rasa cinta, membutuhkan cinta. Nah, barangkali di antara dua perempuan itu bisa dinikah oleh Nabi Musa. Faja'athu, lalu datang pada Nabi Musa sopo ihdahuma, salah satu kedua perempuan. Tamsi, dengan berjalan siapa ihda, alastihyain, atas malu, yaitu dia jalan dengan keadaan malu, lengan bajunya itu ditutupkan ke wajahnya. Biasa perempuan ketika malu biasanya menutupi wajahnya dengan lengannya. Qalat, seraya berkata siapa ihda, inna abi, sesungguhnya bapakku, iku yad'uka, mengundang siapa bapak kepadamu mas. Liyajziyaka, supaya membalas siapa bapak kepadamu, ajroma, pada upahnya apa-apa, sakoita, yang telah memberi minum engkau, lana, untuk kami. Maksudnya untuk ternak kami. Di saat itu Nabi Musa dalam keadaan membutuhkan kebaikan, delalah Allah mengendaki, saudara, datanglah salah satu perempuan tadi dengan keadaan berjalan sambil malu. Dia bilang, mas, bapak saya mengundang mas untuk datang ke rumah. Bapak ingin membalas jasa mas untuk karena mas telah membantu kami memberi minum ternak kami. Mau ya mas? Begitu. Falamma ja'ahu, maka ketika datang siapa Nabi Musa hu, pada bapak. Waqassa, dan menceritakan siapa Nabi Musa alaihi, atas bapak, al-qasoso, pada cerita, yaitu cerita keadaannya Nabi Musa. Mulai dari Mesir kemudian sampai datang di Madyan. Qala, maka berkata siapa bapak, la takhaf, jangan takut kamu Musa. Najauta, akan selamat kamu, minal qaumi, dari kaum, adz-dzalimina, orang-orang yang menganiaya. Singkat cerita saudara, kemudian Nabi Musa sampailah di rumah Nabi Syu'aib. Nabi Musa menceritakan kepada Nabi Syu'aib semua yang dialami. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan waktu itu Nabi Musa oleh Nabi Syu'aib diberi hidangan. Tapi ternyata Nabi Musa tidak mau makan. Malah Nabi Musa bilang, a'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari makanan ini. Lalu Nabi Syu'aib disapa, loh kenapa kamu nggak makan? Bukankah kamu lapar? Nabi Musa menjawab, aku khawatir hidangan ini semata-mata upah saya memberi minum kambing kalian. Padahal niat saya menolong kalian hanya niat karena Allah. Nah ini. Kemudian Nabi Syu'aib dibilangin, udahlah nggak apa-apa. Sudah menjadi kebiasaan kami ketika ada tamu, kami hidangi, kami beri hidangan. Kemudian disitulah Nabi Musa terus bercerita semua yang dialami mulai dari Mesir sampai di kota Madyan. Kata Nabi Syu'aib, udah kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut. Saya jamin kamu akan selamat dari kaum yang zalim. Nah ini sudah mulai tampak kebaikan yang dialami oleh Nabi Musa, yaitu berlindung
di rumahnya Nabi Syuaib. Qalat, berkata sopo ihdahuma, salah satu kedua perempuan. Ini sudah mulai salah satu perempuan itu juga jatuh cinta pada Nabi Musa. Ya abati, wahai bapakku, istajirhu, semoga mengambil pekerja engkau bapak hu pada Nabi Musa. Karena inna khairoman, sesungguhnya lebih baiknya orang, istajarta, yang mengambil atau menjadikan pekerja engkau bapak, iku al-qawiyu, orang yang kuat, al-aminu, lagi dipercaya. Salah satu dari perempuan itu bilang pada bapaknya, Abah, alangkah baiknya Abah mengangkat Nabi Musa ini sebagai pekerja, sebagai buruh kita, buruh kami. Karena sesungguhnya lebih baiknya orang yang engkau jadikan pekerja adalah orang yang kuat, lagi dipercaya. Jadi salah satu perempuan itu menyatakan, ya Nabi Musa itu orang yang kuat, orang yang dipercaya, itu cocok itu untuk jadi pekerjanya bapak. Bapaknya sempat tanya, loh kok kamu tahu kalau Musa itu orang yang kuat, orang yang bisa dipercaya? Perempuan itu menjawab, iya pak, karena ketika itu sumur ditutup dengan batu besar, di mana biasanya bisa diangkat oleh 10 orang, tapi oleh Nabi Musa bisa diangkat dengan sendiri. Hebat kan? Kuat Nabi Musa itu. Yang kedua, dipercaya. Dalam perjalanan pulang, awalnya kami berada di depan. Nabi Musa merasa nggak nyaman. Akhirnya Nabi Musa bilang, Mbak, kamu di belakang saja, saya yang di depan. Karena Nabi Musa nggak ingin melihat auratnya perempuan itu. Nabi Musa jalan di depan, ketika nanti belok ke kanan atau ke kiri, perempuan ini diminta untuk melemparkan batu ke kanan. Lempar batu ke kanan. Mas, kanan mas. Ke kiri. Mas, ke kiri mas. Seperti itu. Al-Qawiyu al-Amin. Nah, ini saudara. Qala, berkata siapa? Nabi Syuaib. Ini sesungguhnya aku, iku uridu, menghendaki aku, an unkihaka, untuk menikahkan aku kepadamu Musa. Ihda bnatayya, pada salah satu kedua anakku, kedua anak perempuanku. Hata ini, yang ini keduanya. Ala, atas, dengan mas kawin, dengan syarat, antak juroni, bahwa bekerja kamu Musa, ni padaku, kamu jadi buruhku, yaitu mengembala kambing. Sama niyah hijajin, selama 8 tahun. 8 hajian, maksudnya 8 tahun. Nampaknya Nabi Syuaib pun juga setuju. Wah, ini dipek mantu aja ini. Nah, Nabi Syuaib bilang kepada Nabi Musa, hei Musa, saya menghendaki untuk menikahkan kamu pada salah satu anak perempuanku. Nah, silakan milih kakaknya atau adiknya. Mbak Yune opo adine, jambune opo isine. Nah, dengan syarat kamu bekerja pada saya 8 tahun jadi pengembala kambing. Gimana? Mau nggak? Nah. Tapi fa'in atmamta, maka jika menyempurnakan kamu Musa asron pada 10 tahun, yo famin indika, maka dari sisimu. Maksudnya ya terserah kamu. Tapi kalau kamu ingin menyempurnakan 10 tahun, ya up to you,
terserah kamu, silakan. Yang jelas wa ma uridu, dan tidak menghendaki aku Nabi Syuaib an asuko, bahwa memberatkan aku alaika atasmu. Tapi saya tidak memberatkan kamu. Ya, syaratnya memang seperti itu, tapi saya nggak memberatkan kamu. Mau 8 tahun atau 10 tahun, terserah kamu. Satajiduni, akan menjumpai kamu Musa ni padaku Nabi Syuaib, insya Allah jika Allah menghendaki, minas solihin, tergolong orang-orang yang solih. Setelah nanti kamu jadi pekerjaku selama 8 tahun, atau kamu milih 10 tahun, pasti kamu akan menjumpai saya, insya Allah orang yang baik. Maksudnya saya akan menetapi janjiku, kamu akan aku nikahkan dengan salah satu putri saya. Nabi pernah ditanya, waktu yang dipilih yang mana di antara 8 tahun dan 10 tahun? Nabi menjawab, waktu yang dipilih adalah 10 tahun. Dan Nabi juga ditanya, ayul mar'ataini tazawwaj, mana dua perempuan itu yang dipilih oleh Nabi Musa untuk dinikahi? Nabi menjawab, yaitu as-sukro minha. Nabi Musa memilih adiknya, yaitu yang namanya Sofuro. Karena adiknya itu tentunya mungkin yang lebih dicintai oleh Nabi Musa. Qala, berkata siapa Nabi Musa, zalika, demikian itu ucapan Bapak, iku baini, di antaraku, wa bainaka, dan di antaramu Bapak. Nabi Musa berkata, oke, saya sepakat. Kita sepakati ini. Ayyamal ajalaini, mana dua waktu, qadha itu yang menghukumi aku, maksudnya yang aku jalankan. Fala udwana, maka tidak ada permusuhan, tidak ada dosa, tidak ada melanggar, alaiya, atasku. Mana di antara dua waktu itu yang saya pilih tidak ada pelanggaran atas saya. Saya milih 8 tahun ya oke, 10 tahun juga boleh. Ternyata Nabi Musa memilih yang 10 tahun. Wallahu, dan Allah, alama, atas apa-apa, nakulu, yang berkata kami, iku wakilun, zat yang dipasrahi. Allah, zat yang dipasrahi terhadap apa yang kita ucapkan. Allah sebagai saksinya. Nah, cerita ini saudara jamaah sekalian, banyak hikmah yang perlu kita ambil. Ini adalah kisah cintanya Nabi Musa dengan Sofuro binti Syuaib. Yang pertama, dalam ayat ini dijelaskan bahwa bolehnya seorang bapak menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki. Dan ini juga pernah dicontoh oleh sahabat Umar bin Khattab, menawarkan putrinya, yaitu Hafsah, ditawarkan kepada Abu Bakar, pada Utsman. Ternyata Nabi yang menginginkannya, akhirnya dinikah oleh Nabi. Dan dari cerita kisah cintanya Nabi Musa dan Sofuro ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa memang cinta itu butuh perjuangan. Jadi cinta itu bagaikan perang, mudah pengorbanannya, sulit untuk memadamkannya. Dan yang kedua, cinta itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga, cinta itu ada. Karena Nabi Musa ternyata juga membutuhkan. Dalam ayat 24, Nabi Musa mengatakan, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin
fakirun. Nabi Musa membutuhkan hal itu. Tentunya Nabi Musa jatuh cinta kepada salah satu perempuan tadi, sehingga Nabi Musa menginginkan menikah dengan salah satu perempuan tadi. Memang saudara, ketika cinta itu ada, hati remuk redam jika tidak ada orang yang dicintai di sisinya. Nah, rasanya sepi dan sepi jika dia tidak ada. Setelah perjanjian keduanya sama-sama disepakati dan dijalankan, yaitu Nabi Musa 10 tahun menjadi pengembala, dan Nabi Syu'aib pun menikahkan putrinya dengan Nabi Musa. Nabi Musa oleh Nabi Syu'aib diberi hewan ternak berupa kambing, dan Nabi Syu'aib memerintahkan putrinya untuk memberikan tongkat kepada Nabi Musa. Tongkat itu bermanfaat untuk mengusir binatang-binatang buas dari ternaknya Nabi Musa. Nah, tongkat itu adalah tongkat keturunan Nabi. Mulai dari Nabi Adam, kemudian turun-temurun para Nabi, sampai ada di tangan Nabi Syu'aib. Setelah di tangan Nabi Syu'aib, oleh Nabi Syu'aib diserahkan kepada Nabi Musa. Tongkat itu min asil jannati, dari kayu surga. Falamma qadha, maka ketika menyelesaikan siapa Musa, Nabi Musa, al-ajala, pada waktu yang ditentukan oleh Nabi Syu'aib, yaitu Nabi Musa menyempurnakan 10 tahun. Wasaro, dan berjalan malam siapa Nabi Musa bi ahlihi, dengan istrinya, yaitu Sofuro, berjalan malam menuju Mesir. Jadi waktu itu Nabi Musa merasa rindu dengan tempat kelahirannya dan juga rindu pada keluarganya. Sehingga Nabi Musa bertekad untuk mengunjungi mereka dengan cara bersembunyi-sembunyi, yaitu berjalan malam bersama istrinya. Anasa, maka melihat siapa Nabi Musa min janibit tur, dari sebelah gunung, dari pinggirnya gunung, melihat naron, pada api. Qalu, berkata siapa Nabi Musa li ahlihi, pada istrinya, kusu, diamlah kalian. Ini sesungguhnya aku Musa, iku anastu, melihat aku naron, pada api. La'alli, barangkali aku, atikum, datang aku pada kalian, minha, dari api, bi khobarin, dengan kabar. Siapa tahu saya datang ke kalian membawa informasi. Atau jadwatin, membawa obor, minanari, dari api. La'alakum, agar kalian ikutastoluna, mencari kehangatan kalian. Ya, untuk api-apian lah, karena waktu itu memang dingin banget. Ketika Nabi Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan oleh Nabi Syu'aib, yaitu Nabi Musa menyempurnakan 10 tahun, dan Nabi Musa merasa rindu dengan keluarganya yang ada di Mesir, maka Nabi Musa bersama istrinya dan membawa
kambing yang diberikan oleh mertuanya berangkat ke Mesir di waktu malam hari. Memang waktu itu Nabi Musa sembunyi-sembunyi. Nah, di tengah perjalanan Nabi Musa melihat ada api di sebelah gunung. Lalu Nabi Musa bilang pada istrinya, "Diamlah di sini, aku melihat ada api, biar aku datangi. Siapa tahu api itu saya datangi ada informasi untuk kalian. Atau dengan api itu bisa kita buat obor agar kalian merasa badannya hangat." Karena waktu itu memang keadaannya sangat dingin sekali. Jadi dengan api itu barangkali ada kabar atau informasi tentang petunjuk arah, petunjuk jalan untuk menuju ke Mesir. Ya, siapa tahu di sana ada orang sehingga kita bisa bertanya. Atau api itu bisa kita gunakan sebagai obor agar badan kita menjadi hangat. Falamma ataha, maka ketika datang siapa Nabi Musa pada api, nudia, maka diundang, diseru siapa Nabi Musa, min syati'il wadil aimani, dari pinggirnya jurang yang kanan. Pinggirnya jurang yang kanan. Maksudnya dari sebelah kanan. Fil buqaati, di dalam tanah, al mubarakati, yang dibarokai. Minas sajaroti, dari pohon. Minas sajaroti, dari pohon. Jadi ada sumberan, ada mata air, dan ada tanah yang subur. Di situ banyak tumbuhannya, banyak pohonnya. Ketika Nabi Musa datang di perapian itu, tiba-tiba ada seruan memanggil Nabi Musa dari sebelah kanannya jurang di tanah yang dibarokai, di mana di sana banyak pepohonan atau tanahnya subur. Karena di situ ada sumberan, tanahnya subur, dan banyak tanamannya. Hal ini menunjukkan sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 44. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadaina ila Musa al-amra. Menunjukkan bahwa Nabi Musa itu menuju ke arah tempat api itu, mengarah ke kiblat. Sedangkan bukit yang ada di barat berada di sebelah kanannya. Nabi Musa menjumpai api itu menyala yang sangat besar pada sebuah pohon yang ada di lereng bukit tersebut. Ya, bersebelahan dengan jurang. Saat itu Nabi Musa sempat melihat dan heran menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Di situ ada mata air, ada tanah yang subur, ada lembah, kemudian tanamannya itu tumbuh dengan luar biasa. Nah, disitulah Nabi Musa diseru, "Ayya Musa," bahwasanya, "Ya Musa, he Musa, ini sesungguhnya aku, anak aku iku Allahu Allah,
Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam. Disitulah Nabi Musa diseru, hei Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhannya seluruh alam. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah tanpa ada juru bicara yang lain, langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Jadi yang menyeru ini langsung Allah, ini anallahu rabbul alamin, dan ini termasuk kefadolannya Nabi Musa. Wa an alki asok, wa an, dan bahwasanya alki, menjatuhkanlah kamu Musa asoka pada tongkatmu. Hei Musa, jatuhkan tongkatmu. Falamma ro'aha, maka ketika melihat siapa Nabi Musa pada tongkat, tahtazu, bergerak apa tongkat, ka'annaha, seakan-akan sesungguhnya tongkat, iku janun, ular yang besar. Ular yang besar. Walla, maka berpaling siapa Nabi Musa, mudbiron, dengan membelakang, berpaling ke belakang. Walam yu'aqib, dan tidak menoleh siapa Nabi Musa. Nabi Musa tidak menoleh sedikit pun karena Nabi Musa ketakutan. Ketika Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu tongkat itu tiba-tiba dilihat oleh Nabi Musa bergerak. Seakan-akan tongkat itu seperti ular. Memang waktu itu tongkat itu menjadi ular yang besar. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, ular itu sangat cepat gerakannya, padahal bentuknya itu sangat besar. Jadi kakinya itu banyak, mulutnya itu lebar, dan taring-taringnya itu, gigi-giginya juga sangat besar. Ngeri, saudara. Begitu Nabi Musa melihat ular itu sangat membahayakan, Nabi Musa langsung lari ke belakang, tidak menoleh sedikit pun, karena Nabi Musa ketakutan. Allah menyeru, ya Musa, hei Musa, aqbil, menghadaplah kamu, wala takhaf, dan jangan takut kamu. Innaka, sesungguhnya kamu Musa, iku minal aminina, tergolong orang-orang yang aman. Oleh Allah diseru, hei Musa, kembalilah kamu, menghadaplah kamu, jangan takut, kamu dijamin pasti aman. Kamu dijamin pasti aman. Lalu Nabi Musa kembali, dan Nabi Musa tidak takut lagi. Bahkan Nabi Musa memasukkan tangannya ke mulutnya ular tersebut. Lalu ular itu kembali menjadi tongkat lagi. Faroja'a wa adkhala yadahu fil famil hayah fa'adat ason. Nabi Musa kembali, kemudian memasukkan tangannya di mulutnya ular itu, dan ular itu kembali menjadi tongkat. Ini jaminan Allah, aman, ternyata betul. Dimasukkan tangannya itu aman. Usluk, memasukkanlah kamu Musa, yadaka, pada tanganmu, fi jaibika, lewat kerah bajumu. Prakteknya tangan kanan dimasukkan ke tiak, yang kiri lewat kerah baju. Jadi tangan kanan dimasukkan di ketiak kiri lewat kerah baju. Takhruj, maka akan keluar apa tangan, baidoa, putih, min ghairi su'in, tanpa jelek. Maksudnya tidak berpenyakit, tapi betul-betul bersinar yang terang, yang indah. Hei Musa, masukkan tanganmu
ke dalam ketiak yang sebelah kiri lewat kerah baju. Nanti tangan itu keluar akan bersinar terang, tidak mensilaukan mata. Jadi tidak membuat mata itu silo, nggak membuat mata itu kemudian cacat, tapi betul-betul terang yang indah. Ini termasuk ayat mukjizat Nabi Musa. Dan tentunya nggak bisa kita contoh, saudara. Kalau kita mencoba untuk mencontoh, masukkan tangan ke ketiak kita keluarkan bukan mencorong, tapi basah tangannya. Wadmum, dan mengumpulkanlah kamu Musa ilaika padamu, janahaka pada sayapmu, maksudnya kedua tanganmu, minar rohbi karena takut, minar rohbi karena takut. Wadmum ilaika janahaka minar rohbi, ini ada dua penjelasan. Yang pertama, minar rohbi di sini takut pada ular. Yang kedua, minar rohbi ini takut Allah. Yang pertama, takut pada ular. Artinya ketika kamu Musa takut pada ular, tempelkan tanganmu di dadamu, maka takutmu itu akan hilang. Jadi tangan itu ditempelkan ke dada, maka rasa takut itu akan hilang. Yang kedua, takut pada Allah. Ini kata-kata kinayah. Rendah dirilah kamu Musa pada Allah, karena takut kepada Allah. Jadi di dalam sebuah riwayat dijelaskan, termasuk juga ketika Nabi Musa menghadap atau menghadapi Fir'aun. Nabi Musa ketika ada rasa takut supaya menempelkan tangannya ke dada. Dan waktu itu Nabi Musa juga berdoa ketika menghadapi Fir'aun dengan tangannya diletakkan di dada. Nabi Musa berdoa, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa u'awwidu bika min syarrihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu dalam menghadapi Fir'aun, dan aku mohon perlindungan padamu dari kejahatannya Fir'aun. Nah, maka Allah seketika mencabut hatinya Nabi Musa rasa takut yang mencekam padanya, dan mengalihkan ke dalam hatinya Fir'aun. Jadi rasa takutnya Nabi Musa ini hilang, berpindah rasa takut itu pada Fir'aun. Fir'aun yang takut. Bahkan sampai dalam riwayat dijelaskan, Fir'aun ketika melihat Nabi Musa langsung terkencing-kencing bagaikan khimar ketika ketakutan. Nah, ini saudara. Jadi hal ini dimakna dua, takut itu takut pada makhluknya Allah, atau yang kedua takut kepada Allah. Takut kepada makhluknya Allah termasuk ular waktu itu. Ketika kamu takut ular, maka tempelkan tanganmu ke dadamu, maka seketika takut itu akan hilang. Dan ini juga dipraktekkan Nabi Musa ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Yang kedua, takut pada Allah, artinya kata-kata kinayah. Maksudnya, rendah dirilah kamu pada Allah karena takut kepada Allah. Fadanika, maka demikian itu, tongkat dan tangan, iku burhanani, dua dalil. Maksudnya dua ayat mukjizat. Mir Rabbika, dari Tuhanmu Musa. Ila Fir'auna,
pada Fir'aun, maksudnya yang kamu tunjukkan kepada Fir'aun, wa malaihi, dan para pembesarnya Fir'aun. Tongkat bisa menjadi ular, tangan bisa bersinar, itu merupakan dua dalil dari Tuhanmu Musa, ayat mukjizat yang bisa kamu tunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya tentang kebenaran kerasulanmu, wahai Musa. Innahum, sesungguhnya mereka Fir'aun, iku kanu, ada mereka, iku kauman, kaum fasikina, orang-orang yang fasik. Karena sesungguhnya mereka Fir'aun adalah kaum yang fasik. Qala, berkata siapa Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, iku qataltu, telah membunuh aku, minhum, dari mereka Fir'aun CS, nafsan, pada diri, yaitu orang Kibti. Fa'akhofu, maka khawatir aku, takut aku, ayyaqtuluni, bahwa akan membunuh mereka Fir'aun CS ni padaku Musa. Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya pernah membunuh orang Kibti, dan saya takut ya Allah, nanti kalau mereka akan membunuh saya. Wa akhi, dan saudara laki-lakiku, Harun, huwa Harun, iku afsahu, lebih fasih, minni, daripadaku, apa nih, lisannya, ucapannya. Untuk itu fa'arsilhu, maka mengutuslah engkau Allah pada Harun, ma'i, bersamaku, ridaan, sebagai pembantu, yusaddikuni, yang membenarkan dia Harun ni padaku, maksudnya mendukung saya. Karena ini sesungguhnya aku Musa, iku akhafu, khawatir aku, ayyukadzibuni, bahwa mendustakan mereka Fir'aun ni padaku Musa. Ya Allah, saudara saya ini, Harun namanya, dia lebih fasih ucapannya daripada saya. Sebagaimana yang dijelaskan di ayat sebelumnya, di cerita sebelumnya, di waktu kecil Nabi Musa itu makan bara api, sehingga menjadi ucapannya itu pelo. Dan Nabi Musa merasa saudaranya, yaitu namanya Harun, lebih fasih dalam berbicara daripada Nabi Musa. Untuk itu ya Allah, utuslah Harun bersama saya, membantu saya, untuk mendukung saya di dalam menasehati, menyampaikan ayat kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Kenapa begitu? Karena saya khawatir ya Allah, saya khawatir kalau yang menjelaskan saya, mereka Fir'aun mendustakan pada saya. Nah, di sini Nabi Musa memohon kepada Allah, minta bantuan, pertolongan, yaitu saudara laki-lakinya yang namanya Harun. Dan Harunlah kemudian diangkat juga menjadi nabi. Qala, berfirman siapa Allah, sanasyuddu, akan menguatkan kami Allah, adudaka, pada golonganmu Musa, bi akhika, dengan saudara laki-lakimu Musa. Adudaka ini maknanya lengan, tapi maksudnya golongan. Wa naj'alu, dan akan menjadikan kami Allah, lakuma, untuk kamu berdua, sultanan, pada kekuasaan. Fala yasiluna, maka tidak akan mengalahkan mereka Fir'aun, ilaikuma, pada kamu berdua. Allah berfirman, oke Musa, aku akan menguatkan golonganmu
dengan keberadaan saudara laki-lakimu, yaitu dengan mengutus Harun sebagai nabi untuk menjadi partner kamu, membantu kamu untuk dakwah kepada Fir'aun. Dan kami jadikan kekuasaan, maksudnya pertolongan untuk kamu berdua, dan mereka Fir'aun tidak akan pernah bisa mengalahkan kepada kamu berdua. Bi ayatina, maksudnya idhaba bi ayatina, pergilah kamu berdua bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami Allah, membawa ayat-ayat mukjizat. Antuma, kamu berdua, Musa dan Harun, waman, dan orang ittaba'akuma, yang mengikuti dia pada kamu berdua, iku al-ghalibuna, orang-orang yang menang. Allah berfirman, udah sekarang pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat mukjizatku untuk dakwah kepada Fir'aun. Saya jamin kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu berdua pasti menang. Ini jaminan Allah. Falamma ja'ahum, maka ketika datang pada mereka sapa Musa, Nabi Musa, bi ayatina, dengan membawa beberapa ayat mukjizat kami Allah, bayinatin, yang jelas, yang nyata. Qalu, maka berkata mereka, Fir'aun CS, haha, mahada illa sihrun muftaro, mahada, tidak ada ini ayat, illa kecuali sihrun, sihir, muftaro, yang dibuat-buat. Wa ma sami'na, dan tidak mendengar kami Fir'aun CS bihadza, dengan ini ajakannya Musa, yaitu ajakan menyembah Allah, tidak kami dengar fi abaina, di dalam bapak-bapak kami, al-awwalina, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dengan membawa ayat-ayat mukjizat yang nyata, apa jawaban Fir'aun? Fir'aun mengatakan, apa ini? Ini sihir yang dibuat-buat Musa ini. Tongkat kok jadi ular, kayal, tangan kok bisa bersinar. Sihir ini. Dan ajakannya Musa menyembah pada Allah, itu nggak pernah kami dengar dari nenek moyang kami. Ajakan apa itu? Nah ini saudara, di amar ma'rufi malah menolak. Waqala, dan berkata sapa Musa, Nabi Musa, Rabbi, Tuhanku, iku a'lamu, lebih mengetahui siapa Tuhan, biman, pada orang, ja'a, yang datang dia, bil huda, dengan membawa petunjuk, min indihi, dari sisinya Allah, waman, dan orang, takunu, yang ada, lahu, baginya, man, opo akibatu, dari akibatnya desa yang baik, yaitu akibat desa yang baik di sini adalah di dunianya mendapatkan pertolongan dan kemenangan, di akhiratnya mendapatkan surga. Innahu, bahwasanya, la yuflihu, tidak akan pernah beruntung, sopo az-zalimuna, orang-orang yang menganiaya. Nabi Musa berkata, Tuhanku Allah itu lebih tahu terhadap orang yang datang membawa hidayah dari sisinya. Jadi Allah lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Dan Allah juga lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan akibatudar, akibat yang baik. Di dunianya dapat pertolongan,
dan kemenangan di akhiratnya mendapatkan surga. Allah lebih tahu. Artinya di sini membantah ucapannya Fir'aun. Di atas Fir'aun mengatakan, ini sihir ini. Ajakan apa ini? Ajakan menyembah Allah. Nggak ada ajakan dari nenek moyang kami. Nah, Nabi Musa membantah. Allah itu Tuhan saya. Allah itu lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak untuk mendapatkan akibat yang baik, dunia maupun akhirat. Dan sementara kalian adalah orang-orang yang batal. Orang-orang yang batal. Dan ini hak, ini nyata. Ini bukanlah sihir. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Wa qala, dan berkata sapa Fir'aunu Fir'aun, ya ayyuhal mala, hei para pembesar, ma'alimtu, tidak mengetahui aku, lakum, bagi kalian, min ilahin, Tuhan, ghairi, selain aku. Fir'aun berkata kepada para pembesarnya, hei para pembesar, pangeran kalian, Tuhan kalian kan cuman aku, nggak ada yang lain, ya kan? Lah ini Musa ngaku-ngaku punya Tuhan selain saya. Coba, gimana ini? Sekarang gini aja, fa'aukida, maka menghidupkanlah, menyalakanlah kamu, li untukku, Fir'aun, ya Hamanu, he Haman, patih. Ini mempunyai jabatan tertinggi di kerajaan Fir'aun. Nyalakan alat ini atas tanah liat. Maksudnya bakarlah tanah liat untuk membuat bata. Faj'al, maka menjadikanlah engkau patih, atau Haman, li untukku, sorhan pada panggung. Sorhan pada panggung atau menara. Jadi sorhan ini bukan piramida, tapi sorhan ini adalah panggung atau menara. La'ali, barangkali aku, Fir'aun, iku at-toli'u, melihat aku, ila ilahi Musa, pada Tuhannya Musa. Wa ini, dan sesungguhnya aku Fir'aun, iku la'adunnuhu, niscaya menyangka aku Fir'aun pada Musa, iku minal kadzibina, tergolong orang-orang yang dusta. Coba sekarang gini aja, wahai Haman, buatlah batu bata, bakar tanah liat untuk membuat batu bata, lalu jadikan panggung untuk saya. Bangunkan menara untuk saya. Barangkali saya akan naik ke atas, akan melihat Tuhannya Musa. Hah, masa sih Musa punya Tuhan selain saya? Coba sekarang saya tak naik ke menara. Aku ingin lihat Tuhannya Musa. Dan saya yakin Musa itu adalah orang yang dusta. Betul saudara? Setelah menara itu jadi, Fir'aun naik ke atas sambil membawa panah. Begitu sampai di ujung atas, Fir'aun melihat nggak ada Tuhan. Akhirnya Fir'aun memanahkan panahnya ke atas. Maunya itu membunuh Tuhannya Musa. Oleh Allah dipegang, kemudian diolesi darahnya burung. Nah, lalu panah itu jatuh ke bawah, perasaannya Fir'aun kena Tuhannya. Wah, ini Tuhannya Musa, kena ini, mati dia nih, buktinya berdarah ini. Ini kesombongannya Fir'aun, saudara. Wastakbaro, dan sombong siapa huwa Fir'aun, wa junuduhu, dan bala tentaranya Fir'aun.
fil ardi di muka bumi, bi ghairil haqqi dengan tanpa hak, wa dhanu dan menyangka mereka, yakin mereka, annahum sesungguhnya mereka, ilaina pada kami Allah, iku la yurja'una tidak akan dikembalikan mereka. Fir'aun dan bala tentaranya sombong di muka bumi tanpa hak, tanpa kebenaran. Dan bahkan mereka yakin tidak akan pernah dikembalikan kepada kami Allah. Berarti mereka punya iktikad, punya keyakinan bahwa tidak ada bangkit dari kubur. Tidak ada hisab, tidak ada jaza. Bangkit kubur nggak ada, pembalasan nggak ada, hisapan nggak ada. Orang mati ya mati seterusnya. Itu keyakinannya Fir'aun. Sehingga ketika orang itu punya keyakinan bahwa tidak akan ada bangkit dari kubur, itu sama seperti golongannya Fir'aun. Fa'akhadnahu, maka menyiksa kami Allah hu pada Fir'aun, wa junudahu dan bala tentaranya Fir'aun. Fanabatnahum, maka membuang kami Allah pada mereka Fir'aun, fil yami, di dalam lautan, yaitu Laut Merah, pada hari Jumat tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Lalu aku Allah menyiksa pada Fir'aun dan bala tentaranya. Kami buang mereka di lautan. Maksudnya aku tenggelamkan di lautan. Waktu itu mereka mengejar Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya di lautan. Nah, maka terbelahlah lautan itu. Nabi Musa melintasi lautan tersebut. Tapi oleh Allah dibelokkan kembali. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ikut mengejar melintasi lautan itu, di tengah-tengah lautan Allah menutup kembali air laut tersebut, sehingga mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, tenggelam di dalam Lautan Merah. Itu kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Muharram. Fandur, maka melihatlah engkau Muhammad, kaifa bagaimana, karena telah ada opo akibatu zolimina, akibatnya orang-orang yang zolim. Lihatlah wahai Muhammad, gimana akibatnya orang yang menganiaya. Orang yang kafir itu bagaimana akibatnya? Tentunya mereka disiksa. Wa ja'alnahum, dan telah menjadikan kami Allah pada mereka Fir'aun a'immatan, pada beberapa pemimpin, yada'una, yang mengajak mereka ila nari, menuju neraka, yaitu mengajak untuk melakukan kemusyrikan. Dan kami Allah menjadikan pemimpin-pemimpin pada mereka golongan Fir'aun untuk mengajak ke neraka, yaitu mengajak syirik. Wa yaumal kiamati, dan pada hari kiamat, iku la yunsoruna, tidak akan ditolong mereka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan pernah ditolong. Tidak pernah ditolong dari siksanya Allah. Wa adba'nahum, dan mengikut sertakan pada mereka Fir'aun, fi hadhihi dunya, di dalam ini dunia, mengikut sertakan laknatan pada laknat. Dan kami Allah mengikut sertakan laknat pada mereka di dunia ini. Jadi di dunianya mereka dilaknati. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, hum, mereka, iku minal maqbuhina, tergolong orang-orang yang dijauhkan min rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan di akhiratnya mereka Fir'aun CS dijauhkan dari rahmatnya Allah.
Walaqad ataina, dan niscaya sungguh telah memberi kami Allah Musa, pada Nabi Musa, Alkitab, pada kitab, yaitu kitab Taurat, mimba dima ahlakna, dari setelahnya merusak kami Allah, al-quruna, pada beberapa golongan, al-ula, yang awal, basoiro, pada basoiro dengan keadaan menjadi teropong, maksudnya adalah pedoman, linasi, untuk manusia, wahudan, dan menjadi petunjuk dari kesesatan, warahmatan, dan menjadi rahmat untuk orang yang beriman, la'allahum, agar mereka, orang-orang Bani Israel, iku yatadzakaruna, mengambil peringatan mereka. Dan niscaya kami Allah memberi Nabi Musa kitab, yaitu kitab Taurat, setelah kami merusak beberapa golongan yang awal, yaitu setelah kami menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi setelah Fir'aun tenggelam di lautan, Fir'aun CS tenggelam di lautan, kami Allah memberi Nabi Musa kitab Taurat. Kitab Taurat itu basoirul linnas, sebagai teropong atau pedoman untuk manusia. Jadi basoir itu anwarul lil qulub, jadi beberapa cahaya penerang untuk hati, yaitu sebagai pedoman, dan menjadi petunjuk juga rahmat untuk manusia, agar mereka manusia, maksudnya adalah orang-orang Bani Israel, mengambil peringatan tentang hal itu. Dari ayat ini, saudara, menunjukkan bahwa jadi setelah turunnya kitab Taurat, Allah tidak menyiksa sebuah umat secara umum, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man ma'ah laka Allahu qauman bi'adzabin minas sama wala minal ardi ila qabla Musa. Nabi bersabda, tidaklah Allah menyiksa suatu kaum dengan siksaan baik dari langit maupun dari bumi, kecuali siksaan itu terjadi sebelum Nabi Musa. Berarti setelah Nabi Musa, setelah turunnya kitab Taurat ini, Allah tidak menyiksa kaum dengan siksaan dari langit maupun dari bumi. Kemudian Rasulullah membaca, walaqad ataina Musal kitab mim ba'di ma ahlaknal qurun al-ula basairul linnas ila akhir ayat. Itulah, saudara, beberapa ayat yang kita kaji tentang ceritanya Nabi Musa bersama Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Di dalam dakwahnya banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Ya, kadang ketika berdakwah itu bisa diterima, kadang tidak. Sebagaimana Nabi Musa berdakwah membawa barang hak kepada Fir'aun, tapi ternyata oleh Fir'aun ditolak mentah-mentahan, saudara. Bahkan diajak menyembah kepada Allah, Fir'aun pun tidak mau, malah menantang. Allah dipanah, saudara, katanya. Nah, itulah kesombongan
Fir'aun dan para tentaranya. Nah, tentunya dengan beberapa ayat ini bisa kita ambil hikmahnya. Ketika didakwahi dengan dakwah yang benar, dengan barang yang hak, sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah, kita harus bisa menerima dan kita harus menyembah kepada Allah dan jangan sampai melakukan kemusyrikan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.